Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara semua di Indonesia, yang ada di Sumatera, di Medan, yang ada di Nias, di Lampung, yang ada di Jawa, yang ada di Sidoarjo, di Surabaya, Jakarta, di Manado, di Palu, yang ada di Palopo, di Toraja, di Banjarmasin, di Nusa Tenggara Timur, di Bali, di Papua, dan saudara ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, yang ada di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpai saudara kembali pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semuanya. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih dan karunia, Bapa yang kami puji, permuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas kami, tanggung jawab kami, aktivitas kami hari ini. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, urapi kami dan jamah hati kami, sehingga kami dapat memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasihi Tuhan Yesus. Baik, kita akan membaca bersama-sama di dalam firman Tuhan yang terambil dalam Yakobus 5 ayat yang ke-16 bagian B sampai yang ke-18. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, tidak sedikit dari orang Kristen memandang doa sebagai aktivitas sampingan. Juga dianggap sebagai langkah terakhir ketika usaha yang lainnya mengalami kegagalan. Sebenarnya, seberapa besar kuasa doa itu, saudara? Yakobus mengajarkan kepada kita, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berlawanan dengan apa yang biasa dipikirkan orang, doa itu sangat besar kuasanya, saudara. Yakobus kemudian memberi contoh dengan apa yang dialami oleh Elia. Ketika itu, Raja Ahab dan bangsa Israel jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Elia berdoa kepada Tuhan dan hujan tidak turun selama 3 tahun dan 6 bulan. Setelah berdoa lagi, hujan kembali turun. Luar biasa. Tetapi mungkin kita berpikir Elia kan nabi, sementara kita tidak. Yakobus menegaskan, Elia tetaplah manusia biasa. Betul-betul sama seperti kita, saudara. Tetapi mengapa setelah berdoa terjadi peristiwa yang luar biasa? Karena dia bersandar kepada Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Mari kita perhatikan isi doa Elia. Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Elia tidak berpikir doanya yang berkuasa, tetapi doanya akan berkuasa jika Tuhan bekerja. Jadi saudara, jika ditanya seberapa besar kuasa doa, jawabnya adalah sebesar apa yang mampu dilakukan oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lalu apakah Tuhan baru bekerja bagi orang-orang Kristen tertentu saja? Tidak, saudara. Mungkin kita menyangka bahwa orang benar di sini berarti orang yang tidak pernah melakukan dosa. Faktanya,
Selain Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang seperti itu. Orang benar di sini adalah orang-orang yang setia kepada Allah dan hidup sesuai dengan segala kehendak Allah. Jadi pada waktu berdoa, maka isi doanya akan selaras dengan segala kehendak Tuhan. Siapa yang bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah? Yaitu kita semua, saudara. Asalkan kita mau bersandar kepada pimpinan Roh Kudus. Dengan memahami ayat ini, kiranya kita terhindar dari beberapa kekeliruan seputar doa. Misalnya, anggapan bahwa doa seorang pendeta lebih berkuasa dibanding jemaat awam. Ada juga yang tidak percaya diri mendoakan sesama mereka. Jika demikian, kita menempatkan kuasa doa pada manusia, saudara, bukan pada Tuhan. Dan hal ini tentu akan menyakiti hati Tuhan. Mari jadikan doa sebagai aktivitas utama kita, saudara, bukan sampingan. Dan bukan juga langkah yang terakhir. Ketika ada pergumulan berat, maka hal yang paling penting untuk kita lakukan adalah berdoa. Memohon kuasa Tuhan. Ingat saudara, pada malam ketika Tuhan Yesus akan disalib, apa yang dia lakukan? Yaitu berdoa. Dengan berdoa, Tuhan dikuatkan untuk tetap maju menjalankan misi Bapa. Peristiwa yang besar pun terjadi, yaitu kuasa maut dikalahkan dan keselamatan digenapi. Demikian pula ketika kita berdoa, maka kita pun akan dikuatkan dan hal-hal yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih buat firman Tuhan saat ini. Tuhan ajar kami untuk menjadikan doa sebagai utama dalam kehidupan kami, dan bahwa hidup kami berkenan kepada Tuhan, bahwa hidup kami selalu bersandar kepada pimpinan Roh Kudus, sehingga Tuhan mendengar setiap doa-doa kami, dan Tuhan mengerjakan sesuai dengan segala kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan pada saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara-saudara kami yang mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia, dan dimanapun saudara kami berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat-berkat ilahi, memberkati kehidupan mereka, rumah tangga mereka, pekerjaannya, usahanya, bisnis, masa depannya, ladangnya, hasil buminya, pendidikannya. Dan berdoa bagi setiap mereka yang saat ini mengalami sakit. Mari Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit dilakukan. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup di dalam pergumulan, persoalan, apapun yang mereka hadapi. Mari Tuhan, Tuhan yang turun tangan, ulurkan tangan kasih Tuhan, pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi setiap saudara kami yang hidup di dalam ikatan dan belenggu dosa. Mari Tuhan lepaskan, bebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa bagi setiap bangsa kami saat ini menghadapi berbagai macam permasalahan. Mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami. Pulihkan negeri kami ya Tuhan. Dan juga berdoa setiap daerah kami dimanapun kami berada. Tuhan memberkati daerah kami dengan kesejahteraan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami sungguh percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Saudaraku, terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kasih Tuhan Yesus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini. Dan saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Tetaplah berharap kepada Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.